Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat orang percaya dengan cerita kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Mas Nuk dari Pondok Hipnotis Indonesia. Terima kasih bagi Anda semua yang sudah subscribe di channel saya ini. Dan bagi yang belum subscribe, jika Anda berkenan silahkan subscribe dan tekan loncengnya. Insya Allah saya akan terus mengupload video yang insya Allah juga bermanfaat buat diri saya pribadi dan juga buat Anda yang menonton di video ini. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat orang percaya dengan cerita kita. Banyak sekali ketika Anda sedang berusaha mempengaruhi orang lain untuk membeli atau menggunakan produk Anda atau jasa Anda dengan cara menceritakan pengalaman pribadi Anda, dan orang-orang yang Anda ajak bicara tadi justru malah menolak Anda. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Di video ini saya akan berikan rahasianya. Ketika seseorang ini menawarkan produknya, kemudian menceritakan pengalamannya menggunakan produk tersebut, dan orang yang ditawari justru tidak berminat, bahkan menolak produk yang Anda tawarkan. Kunci dari teknik ini adalah jasa atau produk Anda dibeli oleh orang lain. Saya akan memberikan caranya yang mudah dan bisa Anda praktekkan. Tapi sebelum saya berikan rahasianya kepada Anda, terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada Anda, bagaimana kondisi rumah Anda sekarang? Dan saya mohon Anda untuk menjawab dalam hati saja, berapa jumlah kursi yang ada di ruang tamu Anda dan warnanya apa? Nah, sesaat tadi ketika saya memberikan pertanyaan kepada Anda, spontan Anda membayangkan kondisi rumah Anda saat ini juga, dan Anda membayangkan kondisi ruang tamu di rumah Anda dan juga warna kursi yang ada di ruang tamu Anda. Anda terikat kembali memorinya dengan rumah Anda yang saya buat pertanyaan tadi. Spontan Anda membayangkan dan bahkan juga merasakan. Apa hubungannya dengan rahasia yang ingin saya berikan kepada Anda? Ketika Anda tadi sudah membayangkan ini, sebenarnya Anda sudah masuk dalam kondisi trans. Orang yang sudah masuk dalam kondisi trans itu sangat mudah sekali untuk diberikan sugesti, karena dia masuk dalam kondisi sugestif. Ketika orang bisa membayangkan, maka bawah sadarnya terbuka, dan disitulah kita bisa menginput data atau pesan yang ingin kita sampaikan dan kita berikan masuk ke alam bawah sadar. Kembali ke cerita awal, ketika saya mengupas bagaimana membuat orang lain percaya dengan cerita kita. Ketika Anda menawarkan produk atau jasa Anda, misalkan saya sudah memakai gelang ini dan efeknya kesehatan saya semakin meningkat, selera makan saya lahap sekali, tubuh saya terasa sangat bersemangat. Anda bisa menceritakan keunggulan-keunggulan gelang yang ingin Anda tawarkan. Saya berikan contoh ya, yang saya pakai seperti ini, kepada calon pembeli Anda. Anda menceritakan benefitnya ketika Anda memakainya dengan bermacam-macam manfaat yang Anda jelaskan kepada orang yang ingin Anda prospek. Tetapi tahukah Anda, ketika Anda menjelaskan banyak hal tentang manfaat dari gelang tersebut, justru yang terjadi sebaliknya, orang tersebut malah menolak penawaran Anda. Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Oke, teman-teman, sahabatku semua, karena pikiran manusia ketika dia ditawarkan, misalkan saya ya menawarkan kepada Anda manfaat gelang ini dan sebagainya, saya menceritakan pengalaman pribadi menggunakan gelang ini dan manfaat apa yang saya dapatkan ketika saya menggunakan gelang ini, maka spontan Anda akan berpikir, terus apa hubungannya dengan saya? Itu kan buat Anda, terus manfaatnya buat
saya itu apa gitu. Kalau Anda merasa lebih sehat itu kan Anda, kalau Anda merasa lebih fit itu kan Anda. Kalau Anda menggunakan gelang tersebut dan Anda bisa lebih bersemangat, itu kan Anda, bukan saya. Nah, itu yang terjadi spontan di pikiran manusia, teman-teman. Jadi, itulah yang tidak dipahami oleh banyak orang ketika menawarkan produk atau jasanya agar digunakan atau dibeli. Mereka cenderung fokus kepada mereka sendiri. Mereka lupa bahwa ketika Anda menjual produk atau jasa itu seharusnya Anda fokus kepada subjek yang ingin Anda tawarkan. Maka caranya adalah kita membawa subjek atau calon pembeli kita dengan ikut merasakan apa yang ingin kita tawarkan. Di awal tadi saya bilang saya menawarkan produk gelang ini, tetapi saya menceritakan pengalaman pribadi saya, manfaat-manfaat ketika saya menggunakan gelang ini. Itu kurang tepat. Yang paling tepat adalah ketika Anda menawarkan gelang ini kepada orang lain atau saya menawarkan gelang ini kepada Anda, maka saya akan menggunakan benefit, manfaat itu untuk Anda, bukan untuk saya. Misalkan contohnya, ketika saya menawarkan gelang ini kepada Anda, maka saya akan melepas gelang ini. Misalkan ya, ini hanya contoh saja. Lalu saya akan menawarkan Anda untuk menggunakannya, mencoba gitu. Ketika Anda pakai seperti ini, nah, maka saya bisa langsung bertanya. Misalkan nih, gimana rasanya Mas ketika memakai gelang ini? Nah, ini kelihatan keren kan? Selain fungsinya untuk kesehatan, gelang ini ketika Anda pakai seperti ini, kalau Anda habis sholat, ya kebetulan mungkin prospeknya muslim ya, Anda bisa menggunakan untuk berzikir, wirid dan sebagainya. Praktis Mas, dipakai juga pantas, dipakai untuk wirid dan zikir juga bisa. Dan segudang manfaat-manfaat lainnya, tetapi manfaat itu saya tujukan kepada calon pembeli saya atau orang yang ingin memakai jasa saya, begitu ya. Itu cara atau rahasianya. Seketika maka orang tersebut akan membayangkan ketika dia memakai gelang ini, ya dia akan membayangkan. Anda bisa menceritakan banyak hal ketika dia menggunakan gelang ini. Mungkin lebih tampan kalau dia laki-laki ya, dan sebagainya. Anda bisa mengkreasikan cerita tersebut dengan membuat storytelling yang bagus. Nah, itulah tips bagaimana membuat orang lain agar mempercayai cerita Anda. Poinnya adalah kita fokus kepada orang yang akan kita pengaruhi agar cerita yang ingin kita sampaikan dapat dipercaya di alam bawah sadar. Ya, demikian teman-teman, semoga video singkat ini bermanfaat bagi Anda yang menyukai dalam dunia pikiran, dalam dunia hipnotis dan pemberdayaan diri. Terima kasih. Sampai bertemu di video Masnu berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.